Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari siswa-siswi 3 Kota Jambi, kelas 12 F1. Jadi, hari ini kami akan melakukan kunjungan di kampus Muhammad Ulum untuk belajar mengenai akuntansi keuangan organisasi perusahaan swasta dengan guru pembimbing Ibu Dr. Dewi Maulinda, SPD MPD. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Enel Apik sebagai Ketua Kelompok. Perkenalkan, saya M. Rifki sebagai anggota kelompok. Saya Muhammad Arif Dusawan sebagai anggota kelompok. Saya Sandriana Artanti sebagai sekretaris. Saya Herwina Ciciliance sebagai anggota. Maaf Bu, sebelumnya izin bertanya, kantor atau lembaga ini bergerak di bidang apa? Apakah memberi pelayan kepada masyarakat atau mencari laba atau keuntungan? Oke. Untuk pertanyaannya sebelumnya perkenalkan dulu. Ini adalah Institut Islam Mambaul Ulum Jambi. Jadi institut di perguruan tinggi maksudnya PTKIM kita swasta untuk perguruan tinggi. Jadi setelah kalian lulus nanti SMA, jenjangnya adalah perguruan tinggi kan? Baik. Kebetulan kami adalah salah satu perguruan tinggi swasta. Nah, untuk bidangnya, tentu bidangnya di dalam kependidikan. Keperluannya di masyarakat, ya tentu untuk dalam hal di kependidikan. Terus apa lagi tadi? Apakah memberi pelayanan pada masyarakat atau mencari laba atau keuntungan? Keuntungan, kalau keuntungan kita dibilang keuntungan juga tidak secara konsumtif ya, karena kan kita bidangnya bidang jasa, jasanya di bagian kependidikan, sama seperti kalian sekolah-sekolah lah. Jadi untuk laba yang kita dapat ya dari mahasiswa kita pendapatannya. Baik Bu, apakah visi dan misi di kantor ini? Apakah kami boleh manggil foto visi dan misi tersebut Bu? Boleh, visi dan misi kita ada di, mau kita keluar? Di foto dulu atau nanti? Nanti aja Bu, selesai wawancara. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada struktur organisasi manajemen kantor ini? Apakah kami boleh mengambil foto struktur tersebut Bu? Struktural kita ada di dalam, nanti bisa kalian foto. Baik, terima kasih Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Berapa orang semua karyawan atau pegawai yang ada di dalam kantor ini? Staff ya, kita di sini sebutnya staff pendidikan. Kita di sini ada 10 orang staff pendidikannya. Di bagian-bagiannya nanti bisa kalian lihat di struktural. Oke. Lanjut Bu, apakah ada pembagian bidang-bidang manajemen dalam menjalankan tugas di kantor ini? Bidang-bidang apa saja itu? Bidang-bidangnya sama tadi yang saya sebutkan ya. Kita sama seperti kalian ada kepala sekolah, ada waka-wakanya, terus langsung ke guru mapelnya kan, atau guru kelasnya. Nah kalau kita itu ada, pertama karena kita yayasan ya, kita swasta. Yayasan kita itu ada sekolah mulai dari perguruan tinggi sampai dengan PIAUD. Jadi ada SMA, SMK, ada MTS, ada MI itu SD, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, kalau untuk struktural di situ, di bagian-bagiannya kita punya biro keuangan, biro administrasi, biro apa lagi ya? Nanti bisa kalian lihat aja di apa strukturalnya. Lanjut Bu, apakah ada bidang keuangan atau bendahara di kantor ini? Tugas bagian keuangan itu apa saja? Apakah kami boleh melihat ruangan untuk bidang keuangan itu? Ada, kebetulan saya ada di bagian biro keuangannya. Terus nanti kalau untuk keuangan kalian bisa lihat. Terus apa lagi tadi? Satu lagi selain keuangan? Tugas ya? Apakah kami boleh melihat ruangan itu? Boleh. Izin bertanya Bu, siapakah yang bertanggung jawab membayar gaji atau honor karyawan atau pegawai di kantor ini? Untuk pembagian gaji kita dari yayasan. Jadi setelah dari yayasan turun kepada bendahara, nanti bendahara yang akan menyalurkan kepada dosen sama staf pendidikannya. Selanjutnya, dari mana
Dari manakah gaji atau honor tersebut diperoleh? Kalau dari pendapatan ya, pendapatan kita itu dari mahasiswa. Karena kita swasta itu pasti pendapatannya dari mahasiswa. Mahasiswa itu mulai dari UKT, SPP, terus dari yayasan. Karena kita ada subsidi silang. Subsidi silang itu yang dimaksud misalnya gini, ada pendapatan dari yayasan yang menutupi beberapa bagian-bagian dari kampus. Misalnya contoh kita kan ada Safras. Kemungkinan tidak bisa ditutupi oleh UKT mahasiswa, kita ada subsidi silang dari yayasan. Apakah ada sistem Apakah ada sistem pembukuan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh kantor ini? Ada. Izin pertanyaan, Bu. Bagaimana prosedur pelaporan keuangan yang dilakukan oleh kantor ini? Kalau prosedur kita ada pembukuannya. Pembukuannya itu ada pembukuan besar, ada melalui yayasan. Jadi ada dua aspek, dari kampus sama dari yayasan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pemeriksaan laporan keuangan, monitoring, dan evaluasi kinerja pegawai di kantor ini? Siapa saja yang bertugas memeriksa laporan keuangan kantor? Kita ada auditnya. Audit itu kita lakukan per akhir tahun akademik. Jadi misalnya di tahun akademik 2024-2025 semester ganjil dan genap, nah kita diaudit itu di semester genap per satu tahun akademik yang dilakukan oleh yayasan. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kami melihat contoh laporan keuangan yang dibuat oleh kantor ini? Sama seperti lembaga lain, kalau mengenai pelaporan keuangan kita tidak bisa membuka secara transparansi. Jadi untuk yang satu itu kita tidak bisa memperlihatkan kepada kalian. Izin bertanya, Bu, apakah ada manfaat dari laporan keuangan dan evaluasi yang dibuat oleh kantor ini? Apa saja manfaatnya? Kalau ditanya manfaat pasti ya, kalian belajar mata kuliah ekonomi kan, kita sudah tahu kalau ada pendapatan pasti ada pengeluaran kan. Nah, harus balance pendapatan sama pengeluaran. Contoh misalnya kita ada pendapatan dari sistem UKT atau SPP. Nah, UKT itu kita dapatkan di persentasenya berapa persen, terus kalau pengeluarannya berapa persen. Kalau tidak ada namanya Manfaat dari laporan keuangan dan ya, evaluasi. kalau tidak ada laporan keuangan, otomatis nanti tidak balance. Misalnya pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan, kan minus jadinya kan. Tapi kalau kita ada laporan pengeluaran, kita tahu apa saja yang kita keluarkan, apa saja pendapatan yang kita dapatkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kami mengambil beberapa dokumentasi foto untuk laporan tugas kami? Boleh. Dokumentasi fotonya berupa apa? Kalau kecuali yang pelaporan keuangan ya, pelaporan keuangan saya tidak bisa memberikan karena itu sudah kita buka itu per audit gitu, jadi tidak bisa dibuka secara umum. Apakah harapan kedepannya terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di kantor ini? Pelayanan masyarakat ini kita cakupnya kita kecilkan ya, pelayanan kepada mahasiswa. Jadi kalau harapannya ya, Iya. harapannya ya pasti kita maunya lebih sistematis, terus cakupannya lebih besar karena di sini kan kampus kita ini masih di bawah pondok pesantren. Jadi otomatis kita secara kajian hadisnya harus sesuai dengan riba dan keuangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kami telah menyelesaikan wawancara di kampus Mambaul Ulum Kota Jambi. Kami harap kampus ini terus berkembang dan terus berjalan dengan lancar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.